Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Sahabat kedua yang dirahmati Allah, pada tanggal 20 November nanti diperingati sebagai Hari Anak Internasional. Tentu peringatan ini adalah mempunyai historis dan sejarahnya. Pertama adalah ini kaitannya dengan deklarasi Dewan Umum PBB, ya, yang mendeklarasikan tentang hak-hak anak, ya, yaitu pada tanggal 20 November tahun 1959. Dan juga pada sidang Umum PBB tentang hak-hak anak juga masih pada tanggal 20 November tahun 1989 itu juga ada peringatan tentang konvensi hak-hak internasional terhadap anak. Nah, kenapa PBB menyoroti masalah hak-hak anak? Karena memang banyak saat itu di antara pada tahun 1959 banyak anak-anak yang terlantar, terutama akibat perang. Sehingga hak-hak mereka, nasib mereka menjadi tidak menentu. Maka pada tanggal 20 November tahun 59 dideklarasikan sebagai hak anak internasional. Apa saja hak anak internasional? Yaitu pertama adalah tentang hak pendidikan. Jadi mereka berhak untuk mendapatkan pendidikan dari orang tuanya. Yang kedua adalah hak lingkungan, ya, yang kondusif, yang sportif. Jadi anak berhak mendapatkan lingkungan yang bagus, lingkungan yang sesuai dengan perkembangan hidupnya. Dan yang ketiga adalah hak kesehatan. Bahwa setiap anak di dunia berhak untuk mendapatkan kesehatan. Sehingga mereka harus terjamin baik oleh pemerintah ataupun oleh keluarganya untuk sama-sama diberikan kepada anak sebagai hak dari asasi mereka. Sahabat kru yang dirahmati Allah, maka tentu kalau kita tarik ini ke dalam ajaran Islam, ya, anak ini dalam Islam memiliki peranan yang sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena dalam Islam Allah Rasul mengatakan al-waladu min kasbihi, bahwa anak itu adalah bagian dari usahanya. Artinya bahwa anak itu bagi Islam merupakan aset. Ya. Anak itu yang akan nanti menyebabkan seseorang itu terjatuh dalam neraka atau dia terangkat di atas surga. Dalam sebuah hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Adabul Mufrad, Rasulullah SAW menceritakan bahwa nanti di surga ada seorang pasangan orang tua yang tiba-tiba dia mendapatkan tempat yang sangat terhormat di surga. Padahal secara amal dia biasa-biasa saja. Ketika dia bertanya kepada Allah, ya Allah, kenapa aku ditempatkan di tempat yang sangat mulia ini? Padahal amalku hanya biasa-biasa saja. Maka kata Allah, itulah adalah akibat dari amal anak-anakmu. Jadi amal anak itu bisa mengangkat derajat orang tua. Dan sebaliknya, kata Rasul, nanti ada orang tua yang tiba-tiba dimasukkan ke dalam neraka. Padahal dia adalah ahli surga asalnya. Ketika bertanya, ya Allah, kenapa aku dimasukkan ke dalam neraka? Bukankah aku ini sudah cukup amalku ini untuk menyebabkan aku masuk ke dalam surga? Apa kata Allah? Anakmu lah yang mengatakan itu. Karena anakmu protes kepadaku bahwa dia masuk ke dalam neraka itu karena memang tidak pernah ditunjukkan kepada jalan-jalan yang benar, tidak pernah dibimbing, tidak pernah diarahkan oleh orang tuanya, sehingga dia masuk ke dalam neraka dan dia sekarang minta pertanggungjawaban dari orang tuanya. Kenapa dia masuk neraka? Karena orang tuanya. Sahabatku yang dirahmati Allah, maka jelas, ya, orang tua adalah sebagai sangat menentukan, ya, dalam pendidikan anak. Anak-anak itu sangat urgen sekali dalam kehidupan orang tuanya. Ada dalam bahasa Sunda namanya hana caraka data sawala, ya. Anak celaka ibu bapaknya kebawa-bawa, itu pasti, ya. Jadi anak dia tadi masuk ke dalam surga, ya, bisa menyebabkan orang tuanya masuk ke dalam surga,
anak ke dalam neraka juga bisa menyebabkan orang tuanya juga masuk ke dalam neraka. Maka hak pendidikan di sini sangat penting, ya. Tentu secara kewajiban asal orang tua berkewajiban untuk mendidik mengarahkan anaknya. Tetapi karena orang tua mungkin tidak sanggup, tidak mampu, atau mungkin tidak ada kesempatan, maka boleh dititipkan di lembaga-lembaga pendidikan. Bisa di pesantren, di sekolah. Ya. Itu juga merupakan bagian kewajiban dari orang tuanya. Kemudian hak lingkungan kondusif. Anak juga berhak mendapatkan lingkungan kondusif. Ya. Makanya Rasulullah SAW ini juga menganjurkan kepada para orang tua, kata Rasul, muru sebyanakum bisalah. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk sholat. Ya, kenapa? Karena memang sholat itu adalah pembiasaan. Ketika anak itu dibiasakan untuk sholat, dibiasakan bersama para jamaah, maka insya Allah lingkungannya akan kondusif. Dan terakhir tadi adalah hak kesehatan. Ya. Anak berhak untuk mendapatkan kesehatan. Kalau anak sakit, ya wajib orang tuanya untuk mengobatinya. Jangan dibiarkan anak sakit. Makanya jangan sampai ada anak yang dibiarkan begitu sakit sampai menderita sampai meninggal, maka orang tua itu bertanggung jawab. Nah, nah kalau kita tarik ini masalah hak-hak anak ini ke dalam dunia global, nah maka kita saksikan sekarang banyak sekali anak-anak yang tidak mendapatkan hak-haknya. Contoh apa? Contoh di negara-negara yang sedang ditimpa konflik atau peperangan, seperti Palestina contohnya. Banyak anak-anak di sana tidak mendapatkan pendidikan yang layak. Kenapa? Karena pertama orang tuanya miskin. Yang kedua, lingkungannya tidak kondusif. Yang ketiga, karena sekolah-sekolah mereka juga dihancurkan, dibombardir oleh Zionis Yahudi. Nah, yang kita saksikan sekarang. Ya. Banyak anak-anak di Gaza ini yang mereka sama sekali tidak mendapatkan hak-hak dasarnya. Baik itu hak pendidikan nggak dapat. Hak lingkungan yang kondusif juga nggak dapat, apalagi hak kesehatan. Gimana kita tahu bahwa di Palestina itu hampir ya 80% mungkin sarana prasarana kehidupan itu udah nggak layak pakai. Bahkan sejumlah rumah sakit sudah menutup ya. Ditutup kenapa? Karena sudah tidak mampu lagi beroperasi. Ya. Kalau rumah sakit sudah ditutup, ya kemudian obat-obatan tidak ada. Ini bagaimana anak-anak yang sakit tak terobati? Maka ini adalah sebenarnya tanggung jawab dunia internasional. Ya. Jadi melalui peringatan 20 November ini sebagai Hari Anak Internasional, maka dalam hal ini PBB, ya, di sana ada namanya lembaga untuk anak-anak UNICEF, ya. Ini adalah sangat bertanggung jawab untuk memperhatikan nasib anak-anak yang ada di Palestina. Nasib pendidikannya, di mana mereka sangat ini mungkin kurang lah, bahkan bukan saya hampir tidak ada, ya karena saya dengar kemarin sudah 7 sekolah yang ditutup, ya. Rumah sakit juga sudah ada 6 rumah sakit yang ditutup gulung tikar, ya karena tidak mampu untuk membiayai operasional rumah sakit. Sekolah juga sudah tidak mampu untuk membayar guru. Akhirnya banyak anak-anak yang terlantar, tidak mendapatkan hak dasar mereka itu pendidikan, tidak mendapat hak dasar mereka berupa kesehatan, dan tentunya juga lingkungan juga sama. Maka ini merupakan tanggung jawab internasional dan termasuk juga kita kaum muslimin di seluruh dunia bertanggung jawab. Kenapa? Karena mereka adalah umat Islam tentunya ya. Pertama, yang kedua adalah karena mereka yang terzolimi. Dalam hadis sebutkan unsur ahaka zaliman au mazluman, kata Rasul. Tolonglah saudaramu yang berbuat zalim ataupun yang terzolimi. Ya. Bagaimana menolong orang yang berbuat zalim? Para sahabat sempat bertanya kepada Rasul, bagaimana? Kalau orang yang dizalimi ya kami paham bagaimana menolongnya. Tapi bagaimana cara menolong orang yang berbuat zalim? Maka kata Rasul, hentikanlah kezalimannya. Ya sekarang kita lihat misalnya bagaimana Israel, Yahudi melakukan kezaliman terhadap Palestina. Mereka membombardir, mereka menghabisi, mereka mengusir bahkan warga Palestina yang ada di situ, ya di Al-Quds, Al-Aqsa terutama, mereka diusirin dari tempat tinggalnya dengan berbagai macam alasan, apakah itu tidak ada izin pendirian rumahnya, apakah tanahnya ilegal dan sebagainya. Lah mereka bisa bikin 1001 cara macam. Yang penting bahwa warga asli Palestina yang sekarang di Al-Quds ini memang sudah mulai diusir-usirin. Jadi walaupun kemarin ada rencana aneksasi oleh Yahudi terhadap tepi barat, tidak jadi, ya, ditukar dengan normalisasi.
Tetapi pada hakikatnya aneksasi ini sudah dilaksanakan, yaitu berupa pengusiran penduduk asli, ya. Pengusiran anak-anak, pengusiran para wanita terhadap hak-hak mereka. Sehingga mereka tercerabut hak-haknya, hak-hak dasarnya. Maka ini harus dihentikan. Tidak boleh dibiarkan demikian terus, ya. Karena kita tahu, ya, dan kita terpanggil untuk melaksanakannya, untuk menolongnya, ya. Man yakhdulu musliman fi mautinin, barang siapa yang membiarkan seorang muslim nih, seorang muslim dibiarkan itu tidak ditolong oleh kita, tidak berikan bantuan, ya, di mana dia butuh pertolongan, maka kata Allah, qadalahumullahu fi mautin yuhibbu nasratahu, maka Allah akan membiarkan orang tersebut di satu tempat yang di mana dia butuh pertolongannya. Jadi ketika kita tahu bahwa di sana terjadi kezaliman, terjadi pengusiran, terjadi pencerabutan dari hak-hak mereka, hak dasar mereka, hak pendidikan tidak diberikan, hak kesehatan tidak diberikan, hak lingkungan juga sama tidak diberikan. Berarti mereka memang dalam posisi yang terzolimi, teraniaya, maka tanggung jawab utama adalah berada di pundak kita masing-masing. Kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan kondisi yang terjadi di Palestina, terutama terhadap anak-anak mereka. Karena hak anak mereka yang punya hak tadi, hak pendidikan, hak lingkungan, dan hak kesehatan, ini yang tidak diberikan oleh dunia internasional, mungkin termasuk kita. Ya. Bagaimana caranya? Pertama adalah tentu tadi dengan kita peduli sendiri, ya, kita dengan melakukan kegiatan sendiri. Yang kedua adalah kita menekan, mendesak pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam hal ini, seperti pemerintahan atau orang-orang, ya, diperintahkan atau dianjurkan untuk melakukan tanggung jawab mereka. Jadi mereka diminta untuk bertanggung jawab. Jadi di samping kita memang peduli dengan doa, dengan donasi, apa yang bisa kita lakukan, kita juga harus bergerak untuk mendesak pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam hal ini, pemerintah dalam contohnya, ya, masyarakat internasional seperti PBB, atau yang dekat dengan Palestina seperti Liga Arab, oke, mereka harus ditekan oleh kaum muslimin sedunia, ya, didesak untuk mereka memberikan hak-hak dasar bagi anak-anak Palestina, terutama 3 hak tadi, hak pendidikan, hak lingkungan, dan hak kesehatan. Itu mungkin sahabat kedua yang dirahmati Allah terkait dengan Hari Anak Sedunia 20 November. Semoga kita bisa menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim ataupun kita sebagai seorang manusia yang tentunya juga tidak akan luput dari tanggung jawab kita secara kemanusiaan terhadap apa yang terjadi di negara-negara konflik seperti Palestina. Barakallahu lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.